Satreskrim Polrestabes Bandung berhasil menangkap pelaku pembunuhan penjaga konter handphone di Sukajadi, Jalan Sukamulya, Kelurahan Sukagali, Bandung. Pelaku ditangkap di sebuah rumah kontrakan daerah Cicalengka, tepatnya pada Selasa 11 November. Kasatreskrim Polrestabes Bandung, Kompol Anton, mengungkap bahwa pelaku pembunuhan dengan nama Nanang, 27 tahun, yang merupakan warga asal Garut. Ia ditangkap setelah sempat kabur pasca membunuh korban bernama Ilham Firmansyah, 21 tahun, pada Jumat 7 November lalu. Saat ditangkap, Nanang berada dalam kondisi tertunduk malu dan menyesali perbuatannya. Nanang kemudian dibawa dengan tangan terikat sembari mengenakan baju tahanan berwarna oranye oleh pihak kepolisian. Tanpa banyak mengeluarkan suara, Nanang menyampaikan janji untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Adapun saat proses penangkapan berlangsung, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah uang tunai senilai 10 juta rupiah lebih, golok, 2 unit HP, dan sebuah plastik berisi voucher kuota bermacam provider. Sebagai informasi, uang kurang lebih 10 juta rupiah yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut merupakan sisa dari uang senilai 22,8 juta rupiah yang dicuri Nanang dari konter HP yang dijaga oleh korban. Terkini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 338 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Tersangka dikenakan ancaman pidana penjara selama maksimal 15 tahun. Ya saksinya karena mau bersedah dulu Kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 7 November sekira jam 3 pagi, yaitu tepatnya di Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, atau di konter handphone di daerah konter handphone Pansel di daerah Sukajadi. Jadi kejadiannya adalah pada saat hari Jumat tersebut, tersangka atas nama NA, yaitu pekerjaan buruh harian lepas, itu pada dini hari mendatangi konter tersebut. Tujuannya adalah mengambil uang di dalam konter tersebut. Kenapa sampai tersangka tahu ada uang di konter tersebut? Karena awalnya tersangka itu pernah kerja di konter handphone tersebut, sehingga yang bersangkutan mengetahui bahwa di konter handphone tersebut ada uang tersimpan. Kemudian jadi tersangka itu kerja dari tahun 2013 sampai 2021 di konter tersebut. Kemudian pada saat pagi hari tersebut, dini hari, pada saat tersangka memasuki konter tersebut melalui atap kamar mandi, tersangka jatuh ke ember, sehingga pada saat jatuh di ember menimbulkan bunyi. Ternyata tersangka tidak mengetahui bahwa di dalam konter tersebut ada korban yang sedang tidur, yaitu atas nama Ilham Firmansyah, laki-laki 21 tahun. Yang bersangkutan memang lagi tinggal di sana dan bekerja di sana.
tidur di sana. Sehingga pada saat bunyi ember tersebut, korban bangun teriak maling. Dan secara refleks tersangka karena sudah membawa golok pada saat melakukan pencurian, langsung melakukan penusukan, pembacokan kepada korban. Pada saat korban dibacok, sudah jatuh, kemudian masuk ke kamar mandi, dikejar sampai ke kamar mandi dan dilakukan pembacokan sampai dengan meninggal dunia. Setelah itu yang bersangkutan mengambil semua barang-barang yang berada di kantor aksesoris handphone tersebut, kurang lebih sekitar 22.800.000, kemudian mengambil handphone inventaris, jadi beberapa alat yang ada di sana, kemudian kabur ke luar daerah. Kemudian alhamdulillah berkat tim gabungan dari Satreskrim Polrestabes Bandung dan Satreskrim Polsek Sukajadi, tersangka bisa kita amankan 3 kali 24 jam di daerah Cicalengka. Terus kenapa kamu kalah bacok gitu? Nggak bisa lari Pak. Nggak bisa lari? Iya. Kan bisa lari, teriak maling kamu kabur aja. Nggak bisa, ada aja lah Pak, belum tahu. Tahu, tapi kamu itu bacoknya kenapa sadis sekali ya? Kamu bertanggung jawaban Iya. perbuatan kamu ya? Terima kasih Mas Kasat Reskrim ditembak. Kamu judul udah berapa lama main dari tahun berapa? Apa Pak? Main judi sudah lama belum? Paling 2 tahunan Pak. 2 tahunan. Berarti utang kamu kemarin tuh untuk judul itu ya? Salah satunya. Enggak, itu mau udah lunas Pak. Oh iya, ya, kamu main lagi itu kan judul. Iya. Kan sudah berkeluarga. Udah berkeluarga belum? Sudah. Sudah berkeluarga kan? Ya, oke ya. Hati-hati yang judul. Kalau 5 hari setelah kasus pembunuhan penjaga konter HP di Kecamatan Sukajadi, Bandung, tepatnya pada Jumat 7 November 2025 lalu, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pada Selasa 11 November pagi. Dari penangkapan tersebut terungkap pula motif pelaku pembunuhan bernama Nanang, 27 tahun, yang nekat menghabisi nyawa korban bernama Ilham Firmansah, 21 tahun. Dari pengakuan pelaku kepada Kapolrestabes Bandung, yaitu Kombes Budi Sartono pada Rabu 12 November, Nanang membunuh Ilham karena terciduk hendak mencuri. Nanang mengaku jika aksi pencurian itu ia lakukan karena terlilit utang judi online sejak 2 tahun terakhir. Pelaku yang berstatus sebagai pengangguran mengaku gelap mata sehingga memutuskan untuk mencuri uang dari konter HP di Jalan Sukamulya. Kata Sartono, awal mula korban mengetahui jika ada maling di konter karena Nanang secara tak sengaja menyenggol ember. Saat itu Nanang diketahui melancarkan aksi pencuriannya dengan masuk lewat atap kamar mandi konter. Kaki Nanang kemudian menyenggol benda tersebut sehingga mengakibatkan ember terjatuh dan mengeluarkan suara yang disadari oleh korban. Korban yang saat itu tengah tertidur sontak bangun lalu berteriak sehingga membuat tersangka panik. Nanang yang diliputi kecemasan dengan sigap menusuk golok ke badan, dada, dan perut Ilham hingga menimbulkan sebanyak 30 luka tusukan. Korban akhirnya tewas dan ditemukan bersimbah darah di konter HP yang ia jaga. Terkini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 338 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ia dikenakan ancaman pidana penjara selama maksimal 15 tahun. Adapun berdasarkan penangkapan yang dilakukan tim gabungan, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang terdiri dari uang tunai sisa senilai 10 juta rupiah lebih, golok, 2 unit HP dan sebuah plastik berisi voucher kuota bermacam provider. Saya ulangi lagi, ini kenapa tersangka melakukan hal ini? Karena memang tersangka terlilit judul, utang judul. Jadi hasil pengakuan, hasil pemeriksaan, uang yang didapat itu dibayarkan untuk hutang-hutangnya kepada beberapa orang karena yang bersangkutan meminjam uang untuk memain judul dan dipakai juga untuk judul juga. Jadi seperti itu juga. Buruh lepas. Jadi kalau ada proyek-proyek dia menjadikan buruh lepas. Dan berarti dia latar belakangnya apa? Pengangguran. Pengangguran. Jadi dia karena sudah terlilit hutang judul dengan beberapa orang sudah ditagih dan dia berpikir ada uang di konter tersebut karena dia pernah bekerja di sana, sehingga yang bersangkutan berniat mengambil uang memang tujuannya untuk
membayar hutang-hutangnya. Tapi ternyata ada orang di situ, ada korban, dan oleh tersangka dilakukan pembacokan sehingga meninggal seseorang. Dan Jalengka tuh kerabatnya yang dia sembunyi Di kos-kosan. Dia kos bayar sendiri untuk tinggal di sana. Dan itu kan pernah kerja di sana, itu saya kenal nggak sama korban? Tidak kenal, karena memang ini dia kurang lebih 2021 sudah keluar. Jadi dia bekerja dari 2013 sampai 2021, sehingga dalam waktu kurun berapa tahun sudah cukup lama dan ini baru dia tidak kenal. Ada lagi? Cukup ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.